Tiongkok kembali mengejutkan dunia dengan inovasi futuristik yang luar biasa, dan kini menjadi salah satu pemimpin global dalam sektor otomotif. Negara ini bukan hanya mengejar ketertinggalan, tetapi mulai memimpin dalam pengembangan teknologi mesin yang mendobrak batas-batas konvensional. Perkembangannya sangat pesat, bahkan mulai merambah pasar negara-negara besar seperti Amerika Serikat, yang kini tampaknya harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari revolusi otomotif yang dipimpin oleh negeri tirai bambu ini. Salah satu bukti paling mencolok dari kebangkitan industri otomotif Tiongkok adalah kehadiran Yangwang U8, sebuah SUV mewah produksi BYD yang menawarkan teknologi luar biasa. Dalam video terbaru yang ramai ditonton, publik dibuat terkejut saat menyaksikan kemampuan kendaraan ini untuk berputar 360 derajat di tempatnya sendiri, seolah-olah sedang berada di atas panggung putar. Hal ini dimungkinkan berkat sistem penggerak independen di setiap roda, memungkinkan kendaraan bermanuver dengan presisi tinggi, bahkan di ruang parkir yang sangat sempit. Tapi atraksi tersebut hanyalah sebagian kecil dari keunggulan U8. Kendaraan ini juga telah dipersiapkan untuk memasuki pasar Brasil dalam waktu dekat, dan kehadirannya digadang-gadang akan menjadi salah satu gebrakan terbesar dalam sejarah otomotif negara tersebut. Salah satu fitur yang sangat relevan dengan kondisi geografis Brasil adalah kemampuan U8 untuk mengapung. Fitur yang sangat berguna mengingat banjir adalah masalah tahunan di banyak kota besar. Dengan bobot lebih dari 3,4 ton, SUV ini dapat tetap mengambang hingga 30 menit dalam air, bergerak dengan kecepatan hingga 3 km per jam, layaknya kapal darurat. Jendela kendaraan otomatis tertutup rapat, sirkulasi udara dikontrol, dan sistem penggeraknya mampu menavigasi air dengan aman. Secara teknis, U8 dilengkapi mesin 2.0L turbo yang berfungsi sebagai generator listrik, menyuplai daya ke 4 motor listrik independen yang masing-masing terhubung ke satu roda. Kombinasi ini membuatnya mampu melakukan manuver ekstrim seperti tank turn atau berputar penuh di tempat. Namun, fitur ini juga membawa konsekuensi berupa keausan tinggi pada ban, terutama di bagian luar tapah. Yangwang U8 merupakan SUV hybrid jarak jauh dengan tenaga mengesankan hingga 1.200 horsepower, berkat baterai berkapasitas 49,05 kWh dan 4 motor listrik tersebut. Meskipun bobotnya mendekati 4 ton, SUV ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 3,6 detik, menjadikannya salah satu SUV paling bertenaga yang pernah ada. Dilengkapi sistem semi-otonom dengan 38 sensor termasuk radar dan kamera, mobil ini bisa melaju beberapa kilometer tanpa campur tangan pengemudi. Dari sisi kenyamanan, U8 dilengkapi dengan AC 4 zona, kursi pijat, sistem hiburan canggih untuk penumpang belakang, dan layar multimedia tersembunyi. Semua kemewahan dan teknologi ini membuatnya diperkirakan akan dibanderol lebih dari 1 juta rial Brasil saat memasuki pasar pada tahun 2025. Namun inovasi Tiongkok tidak berhenti di darat saja. Dalam dunia transportasi publik, mereka memperkenalkan Skytrain, kereta udara tak berawak pertama yang menggunakan teknologi maglev berbasis magnet permanen, bukan elektromagnet seperti sistem konvensional. Meskipun tidak benar-benar terbang seperti pesawat, kereta ini melaju di atas rel monorel setinggi 10 meter dengan panjang lintasan 10,5 km. Dengan 2 gerbong yang mampu menampung 88 penumpang, kereta ini mampu meluncur senyap hingga kecepatan 80 km per jam. Penggunaan magnet permanen memungkinkan Skytrain tetap melayang di rel tanpa pasokan listrik terus-menerus, sebuah efisiensi energi yang luar biasa. Keunggulan ini bisa diwujudkan karena dominasi Tiongkok dalam produksi dan penguasaan tanah jarang, sumber daya utama untuk membuat magnet neodymium yang kuat dan tahan lama, bahkan kehilangan kurang dari 5% kekuatannya dalam 100 tahun. Struktur rel yang ditinggikan menjadikan proyek ini jauh lebih hemat biaya dibandingkan membangun jaringan kereta bawah tanah, serta mengurangi kebutuhan lahan yang besar. Dengan operasional yang hampir sunyi, rendah perawatan, dan efisiensi energi tinggi, sistem Skytrain menunjukkan potensi besar untuk merevolusi transportasi umum perkotaan di seluruh Tiongkok. Sementara itu, di segmen mobil listrik premium, produsen mobil NIO memperkenalkan ET9, salah satu mobil listrik pertama di dunia yang dilengkapi sistem tegangan 900 volt. Teknologi ini memungkinkan pengisian super cepat, hingga 250 km daya jangkau hanya dalam 5 menit, dan kapasitas pengisian daya DC yang bisa mencapai 600 kW, angka yang belum pernah ada di pasar saat ini.
ET9 dijadwalkan mulai dikirim ke konsumen pada kuartal pertama 2025. Mobil ini dilengkapi baterai 120 kWh dengan sel silinder, 2 motor listrik, depan dan belakang, yang secara gabungan menghasilkan hampir 700 horsepower, dan mampu berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam 4,3 detik dengan jangkauan hingga 500 km per pengisian. Salah satu fitur paling uniknya adalah kemampuan untuk membersihkan salju dari atap secara otomatis. Meniru gerakan anjing menggoyangkan tubuh, menghilangkan kebutuhan akan penyapu salju manual. Untuk menyongsong era transportasi masa depan, dari sepeda motor terbang hingga robotaksi otonom. Awal tahun 2025 ditandai dengan gelombang inovasi transportasi yang menjanjikan akan mengubah cara kita bergerak. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Lazaret LMV 496, sepeda motor pertama di dunia yang bisa terbang. Telah tersedia dalam tahap pra-penjualan dengan harga sekitar $800.000 AS, sekitar €560.000. Motor ini dirancang untuk menarik minat konsumen kelas atas yang biasanya memilih merek seperti Porsche, BMW, atau Mercedes-Benz. Namun, apakah LMV 496 adalah solusi revolusioner atau hanya mimpi futuristik lain yang sulit direalisasikan? Dikembangkan oleh Lazaret, perusahaan Prancis yang terkenal dengan desain ekstrim seperti LM847 dan Azuma V8, LMV 496 merupakan langkah ambisius berikutnya dalam dunia kendaraan hybrid darat-udara. Tidak seperti pendahulunya yang hanya beroperasi di darat, LMV 496 mampu bertransformasi menjadi kendaraan terbang hanya dengan satu sentuhan tombol. Motor ini menggunakan tenaga listrik untuk berkendara di jalan raya. Tetapi yang membedakannya adalah 4 roda yang dilengkapi dengan 6 mesin jet mini. Setelah roda bergeser ke posisi khusus untuk lepas landas, mesin jet dipanaskan selama sekitar 1 menit hingga motor mampu mengangkat badan ke udara. Di darat, kendaraan ini dapat menempuh jarak hingga 96 km dalam sekali pengisian daya. Dalam mode terbang, tenaga 300 horsepower yang dihasilkan dari bahan bakar minyak tanah memungkinkan motor melayang selama 10 menit. LMV 496 adalah perpaduan luar biasa antara keindahan desain, kekuatan, dan teknologi penerbangan. Sementara itu, dari Cina, perusahaan EHang Holdings telah mengumumkan dimulainya penjualan taksi terbang otonomnya, EHang E216S. Dijual dengan harga sekitar 390.000 yuan atau sekitar 1,6 miliar rupiah, kendaraan ini telah memperoleh sertifikasi keselamatan dari Otoritas Penerbangan Sipil Cina, membuat EHang menjadi pelopor di bidang mobilitas udara di negara tersebut. Dirancang mirip drone raksasa, E216S tidak memerlukan pilot manusia. Ia mampu mengangkut 2 penumpang dalam jarak pendek, cocok untuk mobilitas udara perkotaan. Ditenagai oleh 16 mesin listrik dan 12 baterai independen, kendaraan ini dapat melaju hingga 130 km per jam dan terbang sejauh 30 km. Demonstrasi penerbangan telah dilakukan di berbagai kota besar seperti Guangzhou dan Hefei, dan kini berhasil bersiap menyambut unit pertamanya tahun ini melalui kerjasama dengan perusahaan Go Hobby. Teknologi yang digunakan pada E216S tidak main-main. Selain otonom, kendaraan ini memiliki sistem navigasi dan keselamatan tingkat tinggi yang setara dengan standar penerbangan konvensional. Ia merupakan langkah maju dalam menghadirkan solusi mobilitas cerdas dan aman di lingkungan urban yang padat. Di lini kendaraan darat, Honda juga menghadirkan inovasi mobilitas ringkas dengan meluncurkan skuter listrik lipat Moto Compacto di pasar Amerika Utara. Skuter ini sangat ringan, hanya seberat 19 kg, dan bisa dilipat hingga ukuran yang sangat ringkas. Panjang 74 cm, tinggi 54 cm, dan lebar hanya 9,5 cm. Cocok untuk perjalanan singkat dengan kecepatan maksimal 25 km per jam dan jarak tempuh hingga 19 km per jam. Moto Compacto dirancang untuk dibawa di bagasi mobil, digunakan di jalur sepeda, atau disimpan di apartemen kecil tanpa kesulitan. Fitur seperti speedometer digital, indikator baterai, dan konektivitas Bluetooth membuatnya nyaman digunakan. Aplikasi ponsel pintar memungkinkan pengguna menyesuaikan pencahayaan dan mode berkendara. Moto Compacto sendiri merupakan interpretasi modern dari Honda Moto Compo tahun 1980-an, yang dulu juga dirancang sebagai kendaraan kompak untuk pengguna perkotaan. Sementara itu, bagi penggemar petualangan dan transportasi vertikal, perusahaan asal Amerika Flyer memperkenalkan pesawat listrik pribadi yang mampu lepas landas dan mendarat vertikal atau VOT.
Kendaraan ini dirancang agar terasa seperti masuk ke SUV daripada naik pesawat. Ditenagai oleh 6 mesin listrik dan dirancang untuk standar keselamatan tertinggi, Fleer saat ini sedang menjalani proses sertifikasi untuk digunakan secara komersial, dengan 3 dari 5 tahap pengujian besar sudah dilalui. Pesawat ini menyasar pasar urban dan suburban, dengan janji untuk membawa kebebasan dan emosi baru dalam mobilitas harian. Dari sisi pengelolaan infrastruktur, perusahaan Stanley Robotics dari Prancis menciptakan sistem parkir otomatis berbasis robot. Teknologi ini memungkinkan pengendara meninggalkan mobil di tempat khusus, lalu robot akan mengangkat dan menempatkan mobil ke slot yang tersedia tanpa campur tangan manusia. Robot-robot ini dapat mengatur hingga 200 mobil per hari dan memungkinkan efisiensi ruang parkir yang lebih tinggi. Bahkan, sistem ini cukup cerdas untuk mengatur kendaraan yang jarang digunakan agar sementara ditempatkan di belakang mobil lain tanpa risiko keterlambatan saat dibutuhkan kembali. Untuk mobilitas personal, perusahaan Jepang juga meluncurkan kursi roda listrik lipat, ringan dan mudah dibawa bepergian. Beratnya hanya 24 kg tanpa baterai, dapat dilipat dalam 3 detik, dan mudah dibawa naik kereta, bus, bahkan pesawat. Dilengkapi fitur seperti radius putar sempit, aplikasi kendali jarak jauh, dan opsi penyesuaian desain. Alat ini menyatukan teknologi dan inklusivitas dalam satu paket. Tak ketinggalan, Zoox, anak perusahaan dari Amazon, menghadirkan robot taksi otonom yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Kendaraan listrik ini berkapasitas 4 penumpang dan dirancang simetris agar dapat berjalan 2 arah tanpa perlu memutar balik. Ditenagai oleh baterai besar 133 kWh, robot taksi ini dapat beroperasi selama 16 jam non-stop, melaju hingga 120 km per jam. Sistem sensor 360 derajat menggunakan kamera, radar, dan lidar untuk menjamin keselamatan dalam berkendara. Tidak dijual ke publik, Zoox mengadopsi model layanan ride-sharing otonom sebagai solusi transportasi masa depan yang efisien dan berkelanjutan. Seluruh perkembangan ini tak bisa dilepaskan dari persaingan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dua kekuatan besar yang saling berlomba mendominasi teknologi mobilitas generasi berikutnya. Cina menekankan produksi massal kendaraan listrik dengan harga terjangkau, dibantu oleh subsidi dan pasar domestik yang besar, serta memperkuat infrastruktur seperti pengisian daya dan jaringan kereta cepat. Sebaliknya, AS lebih berfokus pada teknologi premium, otonomi, dan pengembangan sistem ramah lingkungan melalui perusahaan seperti Tesla, Rivian, Boeing, dan SpaceX. Dari mobil listrik dan drone penumpang hingga transportasi cerdas dan robotika parkir, semua inovasi ini menggambarkan masa depan yang semakin dekat, di mana teknologi bukan hanya mempercepat perjalanan kita, tetapi juga membentuk ulang wajah kehidupan urban secara keseluruhan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita siap, tetapi bagaimana kita beradaptasi dengan realitas baru yang kini sedang lepas landas.